wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ingkang kula hormati para ustadz dan ustadzah pesantren dan Dar Ar-Dzikr yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keluarga besar yayasan dan Dar Ar-Dzikr yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan siang yang berbahagia ini kita bisa bermuwajahah di salah satu rumah Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahannya, memberikan karunia dan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Di kesempatan siang hari ini kita akan belajar bisnis ya. Nah, ini ustadz-ustadzah kok diajari bisnis, nggak masalah ya. Jadi ada sosok keteladanan dari sahabat yang mulia Abdurrahman bin Auf ya, yang banyak sekali yang tinggi, bagaimana bisa ikut memberikan sumbangsih untuk dakwah, untuk umat ya. Karena cita-cita kita adalah bagaimana harta kita itu barokah dan bermanfaat. Banyak para ulama, para dai, asatidah yang juga menempuh apa yang ditempuh oleh Abdurrahman bin Auf dan sahabat-sahabat yang sukses dalam berbisnis, dalam berwirausaha. Yang penting harapannya adalah tidak melalaikan dan tidak ya menjadikan seseorang itu lebih memilih bisnis sehingga meninggalkan tugas yang mulia. Enten mboten? Orang yang awalnya niku mengajar di dunia pendidikan ya, bareng bisnisnya wis lancar, akhirnya apa? Nggak mau ngajar lagi. Enten betul? Ada nggih? Padahal yang namanya wadhifatut ta'lim, tadris ya, tugas yang mulia, tugas tarbiyah, kita mendidik anak-anak kita itu kan pahala jariyah. Jangan sampai ya ketika seseorang sudah sukses dalam berbisnis kemudian tidak mau ngajar lagi. Yang akan kita petik pelajaran di siang hari ini adalah bagaimana pelajaran bisnis sahabat yang mulia Abdurrahman bin Auf. Ya, beliau adalah sahabat yang mulia Abdurrahman bin Auf bin Abdil Auf bin Abdul Haris bin Zahra bin Kilab al-Qurashi. Jadi beliau termasuk suku Quraisy. Ya. Kalau kita lihat biografi dari Abdurrahman bin Auf itu beliau memiliki banyak keutamaan. Ya, bahkan beliau itu termasuk kalangan as-sabiqun al-awwalun yang pertama masuk Islam ya, ketika ada pertemuan di Darul Arqam ya, pertemuan di rumah Arqam yang dilakukan oleh Rasulullah SAW.
Bahkan di masa jahiliyah pun kita lihat Abdurrahman bin Auf itu termasuk sahabat yang mengharamkan khamr bagi dirinya sendiri di masa jahiliyah. Ya, karena kita lihat dampak khamr yang amat buruk, ya. Sekarang khamr itu merajalela. Ya. Kalau di Sukoharjo ada yang namanya jalan apa? Jalan Ciu. Seandainya diganti dengan jalan Rahmat atau jalan apa? Iya, jalan sehat. Haramkan khamr di masa jahiliyah. Bahkan Abdurrahman bin Auf itu hijrah, itu 2 kali beliau hijrah dan selalu terlibat dalam peperangan Rasulullah SAW, termasuk perang Badar, perang Uhud. Beliau pernah terluka 21 luka dalam perang Uhud, ya. Dan Rasulullah SAW mempersaudarakan Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi'. Ya, Rasulullah SAW, ya, beliau termasuk sahabat yang diberikan jaminan masuk surga oleh Rasulullah SAW. Bahkan beliau termasuk ahlus syura, ya, yang ditunjuk oleh Abdurrahman bin Umar bin Khattab untuk menentukan khalifah setelah beliau. Intinya beliau adalah sosok seorang sahabat yang memiliki banyak sekali keutamaan, termasuk adalah bagaimana cerita Abdurrahman bin Auf adalah seorang pedagang yang sukses, saudagar yang sukses. Sebagaimana yang dikisahkan oleh Anas bin Malik, ia menjelaskan berhijrah ke Madinah itu dipersaudarakan dengan sahabat Ansor. Jawaban yang menakjubkan dari sosok Abdurrahman bin Auf, beliau mengatakan, barakallahu laka fi ahlika wa malika. Semoga Allah memberkahi keluargamu dan hartamu. Ini termasuk ketika doa yang diucapkan ketika ada orang yang berbuat baik kepada kita. Barakallahu laka fi ahlika wa malika. Ya, semoga Allah memberkahimu dalam keluargamu dan hartamu. Ketika ada orang yang bantu donasi, bisa kita doakan dengan doa ini. Ya, matur suwun sangat, mugi-mugi Allah paling keberkahan, berkahi keluarga jenengan, harta jenengan. Ya. Setelah beliau mendoakan keberkahan, jadi beliau bukan berarti mengecewakan tawaran tadi. Ketika
nggak kita pindah tempat, pindah rumah itu terus ketika datang itu langsung tanya kepada penduduk setempat, iya, di mana pasar Pak Bu? Ya. Datang-datang langsung tanya apa? Pasar. Iya. Kalau kita biasanya apa? Kalau pindah rumah itu tanya apa? Di mana masjid? Oh bagus soal masjid nih, masya Allah ditanya masjid. Gitu ya. Bukan di mana. Kemudian ada Abdurrahman bin Auf pasar. Jadi memang jiwa beliau itu jiwa pebisnis. Akhirnya beliau pun berdagang dan mendapatkan keuntungan yang besar. Karena beliau dagangnya apa? Beliau dagang keju dan samin ya, samin keju. Bahkan suatu hari Nabi SAW melihat pada Abdurrahman bin Auf itu ada bekas warna kuning pada pakaiannya. Maka Nabi SAW mengatakan, yang kan biasanya kalau pakaian bekas wewangian itu warna kuning yang biasanya dipakai wanita ketika pernikahan. Maka kemudian Nabi SAW bersabda kepada Abdurrahman bin Auf, ya, apa yang terjadi padamu wahai Abdurrahman? Beliau menjawab, wahai Rasulullah, saya telah menikahi seorang wanita Ansor. Baru beberapa saat berbisnis langsung bisa melamar, menikahi seorang wanita Ansor. Kemudian Rasulullah bertanya, apa mahar? Nabi SAW mengatakan aulim walau bisyah, ya, lakukanlah walimah meskipun hanya menyembelih seekor kambing. Hadis sahih riwayat Muslim. Nah dari awal tadi awal bagaimana Auf itu sukses di dalam berbisnis, ternyata pertama, ada yang meneliti dan beristinbat dari bagaimana metode Abdurrahman bin Auf di dalam berdagang. Di antaranya adalah bahwasanya berdasarkan penelitian para ulama, ada rahasia bisnis yang patut untuk kita perhitungkan, kita perhatikan. Yang pertama, di dalam berbisnis, beliau ingin keuntungan yang terlalu banyak. Yang pertama, jadi Abdurrahman bin Auf ketika lebih memilih keuntungan yang sedikit, penjualan yang besar. Jadi beliau lebih memilih keuntungan yang kecil, margin yang kecil, tetapi volume penjualan yang besar. Di dalam berbisnis, sahabat untung 10 rupiah tetap banyak daripada untung 100.000 rupiah tetapi yang terjual hanya satu barang. Pilih pundi Pak? Untungnya itu mungkin 1 juta tapi yang terjual hanya satu, atau untungnya cuma 100.000 tapi yang terjual
harganya satu barang berapa? 1 juta. Ya, tapi yang terjual hanya 1. Atau untungnya per barang itu hanya 100.000, tapi yang terjual 1.000. Nah. Ya. 100.000 kali 1.000 berapa? Berapa juta? 100 juta. Ya, 100 juta, Masya Allah. Nah, itu ilmu ekonominya nih. Nah. Jadi ini sebuah orientasi bisnis yang sangat brilian dari seorang yang bisa ditiru. Yang mana seseorang ketika berbisnis dengan sistem seperti ini akan membuat banyak orang itu tergiur dengan harganya. Oh, harganya murah. Ya, lebih murah di sana. Ya. Sehingga apa? Dengan berjalannya waktu, keuntungan akan terus tumbuh, akan terus bertambah dengan perputaran penjualan yang semakin besar. Ini yang dipraktekkan banyak ya orang-orang Cina yang seperti ini. Benar-benar murah meriah. Tapi atau keuntungannya karena bisa menjual dalam jumlah yang besar, volume yang besar, akhirnya keuntungannya besar. Menunjukkan bahwasannya ketika seseorang berbisnis itu tidak hanya menekuni dalam satu bisnis saja, bisa membuka berbagai macam bisnis yang ada. Jadi tidak hanya satu saja. Karena apa? Ya karena ketika dia bisnis yang A, bisnis B, bisnis C, itu mungkin keuntungan yang diambil hanya sedikit, tapi karena bismillah esensi dalam berbisnis, tidak mau keuntungan terlalu banyak dengan satu barang saja. Maka para ustadz dan ustadzah yang dirahmati Allah, nah itu yang penting dalam apa? Dalam berbisnis. Jadi ketika kita berbisnis itu ya kita niatkan apa? Penjualan dilakukan secara dengan keuntungan 100 rupiah tapi tunai, dan suatu barang yang dijual dengan keuntungan 1 juta dengan pembayaran daripada pembayaran kredit. Maksudnya pun apa? Kalau contoh mawon ya, bisnis punya warung, punya toko. Nih, sebagian toko niku ada tulisan mengingatkan bahwasannya Hiroshima Nagasaki itu bisa hancur karena bom atom. Ya, sedangkan toko ini bisa hancur karena apa? Bon. Nah, bedanya bom dengan apa? Bon. Iya. Dan benar ada tetangga itu yang ketika beli rokok, beli gula, gas itu tahunnya kapan? Dan tetangga itu kalau diutangi, kalau enggak pakai sesuk ra gelem tuku meneh. Nah, akhirnya menunjukkan bahwasannya sahabat Abdurrahman bin Auf, beliau lebih mengutamakan kecepatan dalam utamakan perputaran uang ketika berbisnis. Jadi kita lihat daya konsumtif masyarakat nih,
Biasanya ketika seseorang itu punya uang, pengen diwujudkan barang. Apalagi kalau budaya masyarakat itu, kalau bekerja itu langsung pengen kelihatan lho iki apa hasilnya DE kerja sudah terwujud dalam bentuk apa? Nah, kendaraan atau yang lain. Daripada dia putar untuk berbisnis. Jadi ketika orang itu punya modal untuk berbisnis, harusnya dimanfaatkan. Ketika ada keinginan membeli suatu barang yang itu belum terlalu dibutuhkan, maka sebaiknya ditunda agar integritas. Harus punya jiwa integritas. Abdurrahman bin Auf itu memulai bisnisnya dengan bermodalkan integritas, bukan dengan modal uang. Sebagian orang kalau zaman sekarang nek ora utang kau nggone mbahmu ibaratnya pun ada seperti itu. Kalau enggak, modalnya dari mana? Jadi bagaimana Abdurrahman bin Auf ketika berbisnis, beliau bermodalkan integritas bukan dengan bermodal uang. Karena sesampainya di tidak memiliki uang sepeser pun, sahabat yang mulia ini pun pergi ke pasar dan melihat apa yang layak untuk dijual. Akhirnya Abdurrahman bin seorang pengrajin alat pertanian yang mulia ini meminta izin untuk mengambil dahulu pada saat itu dan membayarnya di keesokan harinya. Ya, seperti ini kan nggak bisa seandainya seorang nggak punya jiwa integritas. Ya. Sehingga dengan cara seperti itu, bin Auf telah bangun kios sendiri di pasar tersebut. Jadi bagaimana seseorang itu membangun usahanya, membangun bisnisnya dengan modal kepercayaan, integritas. Dan berkali-kali Abdurrahman bin Auf melakukan hal tersebut sampai akhirnya beliau punya kios sendiri. Yang namanya relasi kerjasama itu akan terbangun dengan baik ketika sampai Abdurrahman bin Auf itu mengatakan kepada para pedagang, kata beliau, saya sediakan tanah ya, dan Anda yang membangun pasarnya. Itu yang diucapkan Abdurrahman bin Auf kepada para pedagang. Nantinya dari kerjasama sistemnya akan bagi hasil. Nah sekarang ini seseorang malas kerjasama, mudoroba atau sistem yang lainnya. Kenapa? Karena susahnya amanah di zaman sekarang ini. Bahkan yang ngaji pun seperti itu. Yang sudah katanya ngaji, kalau dalam urusan amanah itu terkadang kurang diperhatikan. Ketika ditagih hutangnya, jawabnya cuma gampang, afwan apa? Afwan akhi. Afwan susu itu ya. Afwan akhi itu. Bacaannya afwan.
Nah, itu nih. Jadi banyak yang sistem kerjasama seperti itu nih. Tapi ternyata ya tadi karena tidak ada kepercayaan tadi. Ya kalau namanya mudharabah itu kan untung ya dibagi sama atau dan rugi pun juga ditanggung bersama. Masalahnya kalau dia mengatakan rugi padahal untung kan gitu ya. Jadi kita lihat Abdurrahman menilai jika integritas itu adalah lebih penting daripada modal uang. Yang keempat adalah apa? Berorientasi pada pasar. Ya, berorientasi pada pasar. Jadi cara yang keempat ini adalah prinsip yang ditanamkan Abdurrahman bin Auf dalam berbisnis. Dalam mengambil keputusan, maka Abdurrahman bin Auf selalu memahami beliau selalu memahami apa yang dibutuhkan pasar, apa yang diinginkan konsumen. Pemahaman yang baik pada pasar inilah yang membuat sahabat yang mulia ini mendapatkan kesuksesan yang luar biasa. Seperti corona kemarin, apa kebanyakan usaha bisnisnya? Masker nih. Nah, masker langsung gerak cepat. Oh, ini corona ini. Wah, ini kayaknya butuh masker banyak ini langsung. Nah, gerak cepat. Produksi masker sebanyak-banyaknya. Ketika deket-deket awal tahun ajaran baru, kira-kira bisnis apa? Alat tulis nih, alat tulis itu nih, alat tulis ya. Seperti kemarin ketika corona kemarin juga sama. Kok banyak yang goes? Akhirnya apa? Banyak yang bisnis sepeda, ya sepeda. Kan gitu kan, ada yang bisnis sepeda. Nah, ketika musim penghujan, bisnis apa? Payung, ya jas hujan. Ya. Jadi memang berpikir cepat apa yang dibutuhkan oleh pasar saat ini. Kan itu guys. Jadi kejelian tidak Tuhan dan keinginan konsumen ini sangat yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ya, karena pada saat itu Abdurrahman menemukan kondisi bahwa pasar Madinah dalam keadaan yang kumuh, dalam keadaan sempit, yang itu membuat tidak nyaman bagi pedagang dan pembeli. Akhirnya memahami kondisi tersebut, Abdurrahman bin Auf memutuskan untuk membuat pasar yang baru, yang lebih baik, dan akhirnya beliau berhasil. Jadi kita harus jeli dan apa kebutuhan masyarakat saat ini. Jadi diperhatikan momen-momennya. Ketika mau Ramadan, jauh-jauh hari, bisa bisnis apa? Kurma. Sebelum harganya naik. Ada bisnis kurma di sini. Banyak ya. Nah, bisnis kurma. Apalagi banyak yang sakit. Bisnis apa? Madu. Ya. Madu asli. Ya. Kemudian ya, singkat-singkat saja. Yang kelima, itu nih tadi berorientasi. Kemudian yang niatkan berbisnis itu untuk mencari keberkahan. Nih, jangan hanya orientasinya keuntungan dan dunia. Jadi berbisnis untuk mencari keberkahan, bukan semata-mata mencari keuntungan. Apalagi kalau kita niatkan berbisnis itu untuk mencukupi kebutuhan kaum muslimin. Bismillah, saya bisnis kurma menjelang Ramadan
agar banyak kaum muslimin yang menerapkan sunnah Nabi berbuka dengan kurma. Dan prinsip inilah yang dipegang dengan sungguh-sungguh oleh Abdurrahman bin Auf. Bagaimana berbisnis, bagaimana berbisnis, pelajarannya adalah bagaimana seseorang itu berorientasi untuk meraih keridhaan Allah, memberikan layanan, melayani masyarakat, memberikan manfaat kepada konsumen. Ya. Karena kalau niat yang baik dalam berbisnis untuk mencari keberkahan, untuk melayani masyarakat, menyediakan kebutuhan masyarakat, itu yang namanya keuntungan akan datang sendiri. Karena keuntungan adalah tujuan utama. Jadi yang diterapkan oleh Abdurrahman bin Auf dalam berbisnis, mencari keberkahan. Auf itu sampai membeli dari para petani yang gagal. Para petani, saya akan membantu kalian. Semua kormanya akan saya beli dengan harga yang wajar, bukan dengan aji mumpung. Kebanyakan itu ada yang menggunakan aji mumpung. Ketika ada teman yang butuh, kemudian menjual sesuatu dengan harga yang jauh lebih murah, kita bagaimana? Kira-kira kita membelinya itu niatnya nolong atau niatnya mumpung murah? Mumpung murah. Ya itu wis murah jadi ditawar meneh ya. Iki wonge teko ora. Biasanya ngeten. Dah, Mas, jenengan jual dengan harga yang normal saja. Iki pasarane piro ngono. Itu kalau niat nolongan gitu nggih ya. Ini pasarannya berapa, normalnya berapa, tak saya beli. Ya untuk nolong juga. Ya. Sehingga bahkan dalam masalah jual beli nggih, ada nggak istilahnya harga khusus? Atau nggih cara kasarnya nggih harga ustad. Jangan sampai seseorang itu istilahnya harga khusus ustad. Dalam artian apa? Dia nggak enak itu. Nggak enak kalau jualnya itu normal itunya seperti masyarakat umum. Ya karena dia ustad, ya karena nggak enak udah diturunkan harganya. Karena dalam syarat sah jual beli itu kan antarodin, adalah sama-sama apa? Ridho. Kalau nggak enak, itu kira-kira ridhonya gimana nih? Setengah-setengah gimana? Nah. Ya, jadi seperti itu. Gitu. Jangan sampai nggak ridho dalam artian setengah-setengah. Ya, ada istilahnya pekewuh. Karena ini yang beli ustadz saya, akhirnya ya saya murahkan saja lah. Ya, ada harga ustadz istilahnya gitu. Justru kalau seorang ustadz yang berilmu, dia akan ya ini berapa Pak? Harga normalnya kalau di masyarakat berapa? Jangan pekewo kalau istilahnya karena saya ustadz gitu nih. Kan dalam hal ini pun kan juga kalau kemarin kan yang baru viral kan masalah gratifikasi nih. Ya, gratifikasi. Itu nebeng pesawat. Nebeng pesawat. Nah, jadi antarodin, jadi harus ada apa? Keridhoan. Bahkan gini, kebiasaan masyarakat itu kan kalau ada yang lewat kita sedang makan, kan yang makan ini apa? Menawarkan. Biasanya yang menawarkan, mampir yen
Sini sik maka sik. Nah, itu biasanya yang menawarkan itu ikhlas nggak? Ya namanya nggak niat kan nggak tahu nih. Hah? Ya, ada maksudipun ada yang ketika menawarkan itu ada yang sekedar basa-basi itu ya, karena nggak enak masa nggak enak itu nggak enak kalau nggak dikasihkan gitu ya, kalau nggak ditawarkan. Nah kalau kita melihat yang seperti itu ada indikasi dia menawarkan hanya sekedar basa-basi atau sungkan, maka lebih baik ya jangan ikut apa nimbrung gitu. Jangan ikut apa ikut di situ ya, karena itu menjadikan hatinya bersedih itu nih. Wah ternyata malah melut ini tenan itu nih. Nah, seperti itu. Nah, jadi memang antorodin itu penting. Antorodin itu penting, bener-bener ridho itu nih, ridho. Kan jangan sampai memakan harta orang lain kecuali ya bener-bener hatinya itu ridho. Nah setelah itu akhirnya apa? Ya setelah Abdurrahman bin Auf tadi niatnya memang membantu petani membeli apa? Kurma-kurma yang busuk. Ternyata setelah itu datanglah utusan dari Yaman yang ternyata sedang mencari kurma busuk untuk dijadikan obat. Nah, ini berawal dari niat yang baik tadi. Ya, dan keuntungan yang merupakan efek samping, bukan tujuan utama. Nah, tujuan utama Allah yang membantu untuk melayani kebutuhan masyarakat. Yang keenam, menjual barang yang berkualitas. Jadi Abdurrahman bin Auf itu selalu bahwasannya semua barang yang dijual itu berkualitas, benar-benar baik untuk dijual. Seandainya suatu barang, maka sahabat yang mulia ini benar-benar secara jujur menyampaikan kekurangan barang, apa cacatnya, sehingga jaminan atas kualitas barang yang dijual dan juga kejujuran, ya, kalau barang ini ada cacatnya gitu itulah yang akan membuat konsumen itu benar-benar percaya. Kalau konsumen sudah percaya, akhirnya jadi apa? Langganan kan gitu ya, jadi langganan. Ya. Jadi langganan. Ya. Nah, kepercayaan Abdurrahman bin Auf mudah dalam melakukan proses pengembangan bisnisnya. Ya. Jadi yang ternyata apa? Modal uang itu bukanlah modal utama. Tapi modal integritas, modal kepercayaan, modal sekali saja mengecewakan konsumen, kira-kira kapok lagi nggak mau beli? Kapok nih. Nah, ya. Jadi Abdurrahman bin Auf akan kunci utama dalam berbisnis. Nih. Jadi bisa kita lihat nih dari kesimpulan tadi bahwasanya apa? Ya. Beliau berusaha untuk menerapkannya, menerapkan prinsip dalam laba berapapun besarnya, dan bagaimana beliau itu tidak menunda penjualan biar cepat perputarannya. Kalau ada orang yang menawar dagangan
ya selalu segera ditindaklanjuti, segera diproses, dan tidak pernah menunda penjualan. Dan beliau tidak pernah ataupun benar-benar menghindari hanya pembayaran tunda tadi, yang kan itu menjadikan perputaran bisnisnya itu tidak lancar. Maka para ustadz dan ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bisa kita lihat dijalankan oleh Abdurrahman bin Auf yang benar-benar membangun kepercayaan. Kalau dalam hadis kan kita ingat bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Jika seandainya sodako, penjual dan pembeli itu jujur, wa bayyana, dan keduanya benar-benar menjelaskan apa adanya, tidak ada yang ditutup-tutupi. Kalau ada aib, cacat, kekurangan barang, maka dijelaskan, maka akan burika lahuma fi bai'ihima, akan diberkahi jual beli keduanya. Wa in kadzaba wa katama, namun sebaliknya seandainya keduanya berdusta, penjual bohong, pembeli bohong, wa katama, dan menyembunyikan kekurangan yang ada di barang tersebut, berkah. Maka ketika kita berbisnis, kita niatkan untuk mencari keberkahan, dan kita niatkan jadi orang kaya itu untuk kepentingan umat, untuk berdakwah, untuk apa? Untuk mencari ridho Allah dengan apa? Dengan cara berbisnis. Maka dari sini bisa kita pahami para ustadz dan ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana Abdurrahman bin Auf akhirnya menjadi seorang saudagar yang kaya raya. Bahkan Abdurrahman banyak, separuh hartanya, dan setelah itu bersedekah lagi sampai 40.000 dinar. Dan memang kebanyakan harta beliau itu adalah yang diperoleh dari hasil perdagangan. Bahkan beliau Abdurrahman bin Auf itu pernah memerdekakan 3.000 budak. Insyaallah 3.000 orang dimerdekakan Auf. Abdurrahman bin Auf juga disebutkan dalam Imam Bukhari dalam kitab tarikhnya, itu menjelaskan bahwa beliau mau memberikan wasiat kepada sahabat pernah ikut perang Badar. Wasiat dari Abdurrahman bin Auf mendapatkan 400 dinar. Dan sahabat saat itu adalah 100 orang. Berarti berapa dinar? 400 kali 100 berapa? 40.000 dinar. Insyaallah 40.000 dinar. Dan akhirnya sampailah pada tangisan Abdurrahman bin Auf. Diriwayatkan dari Sa'ad bin Ibrahim, ia berkata, pernah Abdurrahman bin Auf dihidangkan makan malam setelah beliau sedang membaca firman Allah Ta'ala,
inna ladaina angkala wa jahima wa ta'aman dawussatin wa adaban alima. Sesungguhnya di sisi kami ada belenggu-belenggu yang berat dan neraka yang menyala-nyala dan makanan yang menyumbat di kerongkongan dan adab yang pedih. Setelah membaca ayat tersebut, beliau terus-menerus menangis hingga makan malamnya pun sampai enggak selesai. Karena beliau tidak tahan membayangkan demikian dahsyatnya siksa neraka. Padahal beliau Abdurrahman bin Auf termasuk sahabat yang dijamin apa? Masuk surga. Yang termasuk sahabat yang dijamin masuk surga. Dan akhirnya beliau Abdurrahman bin Auf suatu hari diberi makanan ketika sedang berpuasa, dan beliau mengatakan Mus'ab bin Umair telah syahid, terbunuh, padahal dia lebih baik dariku, kata Abdurrahman bin Auf. Akan tetapi ketika dia meninggal, Mus'ab bin Umair itu tidak ada kain kafan yang bisa menutupi semua tubuhnya selain apa? Burdah, yang jika ditutup kepalanya maka kakinya terlihat, dan jika ditutup kakinya maka kepalanya yang terlihat. Demikian pula Hamzah juga syahid, mati terbunuh, padahal dia lebih baik dariku. Dan ketika meninggal pun tidak ada kain kafan yang menutupi tubuhnya. Maka beliau pun mengatakan, saya khawatir balasan kebaikan-kebaikanku disegerakan di dunia. Ya, beliau khawatir seandainya balasan kebaikan-kebaikan itu diberikan di dunia saja. Akhirnya beliau menangis dan tidak jadi tidak jadi makan makanan tersebut. Ya, ini bisa dilihat dalam kitab As-Sahabah. Akhirnya beliau beliau nggak jadi makan makanan tersebut. Maka para ustadz dan ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali juga keutamaan beliau radhiyallahu anhu yang kita bisa meneladaninya. Akhirnya beliau wafat di tahun ke-32 Hijriah, dan pada saat itu beliau berumur 72 tahun. Dikuburkan di pemakaman Baqi, ya, dan Utsman bin Affan pun ikut menyolatkannya. Jadi demikianlah sekilas kisah tentang seorang sahabat Nabi SAW yang sangat kaya, seorang konglomerat pada zamannya, dan sangat dermawan, yang semoga menjadi teladan kita semua. Sehingga ketika kita diberi pilihan, pilih orang kaya yang bersyukur atau orang miskin yang bersabar, pilih pundi? Kaya bersyukur atau miskin bersabar? Pilih kaya bersyukur. Fitrah manusia pilih kaya bersyukur. Tapi lebih utama mana? Lebih utama mana, kaya bersyukur atau miskin bersabar? Kaya bersyukur dan sabar. Itu pertanyaan ketiga. Mana? Lebih utama mana? Yakin? Oh, miskin bersabar, Ustaz. Loh, kenapa kok miskin bersabar? Lah, orang miskin itu lebih dulu masuk surga daripada orang kaya. Hisabnya hanya panjang, dihisab hartanya dari mana, diinfakkan kemana.
Tapi kata Ibnu Taimiyah, ya, lebih utama mana antara kaya, ya, yang paling utama adalah atqahumalillah. Yang paling utama tidak bisa kita patokkan apa? Miskin bersabar atau kaya bersyukur. Yang paling utama adalah yang paling bertakwa kepada Allah. Gitu nih, yang paling bertakwa itulah yang paling utama. Inna akramakum indallahi atqakum. Dan terus orang yang apa? Orang miskin itu duluan masuk surga daripada orang kaya. Tapi belum tentu derajat lebih rendah, belum tentu. Bisa jadi derajat orang kaya itu lebih tinggi daripada orang miskin di surga. Mungkin orang miskin masuk surganya duluan karena nggak ada yang dihisap, kan itu nih, nggak ada yang dihisap. Tapi orang kaya hisapnya panjang. Tapi derajatnya di surga ya tidak mesti orang miskin lebih apa? Lebih tinggi. Apalagi dalam hadis disebutkan dahaba ahlud dusur bil ujur. Ya, dulu orang-orang miskin di kalangan sahabat itu pernah mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, orang bawa pahala melimpah, pahala yang banyak. Kenapa? Karena mereka sholat sebagaimana kami sholat, mereka puasa sebagaimana kami puasa. Tapi apa? Yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Tetapi mereka bisa bersedekah dengan kelebihan apa? Hartanya. Ini iri yang boleh. Ya, orang miskin mengadu pada Rasulullah, ya. Ya, sama-sama sholat, puasa, tapi orang kaya bisa apa? Sedekah. Akhirnya Nabi mengajarkan untuk mengimbangi sedekahnya orang kaya. Nabi mengajarkan apa? Zikir. Ya, zikir. Ya, zikir yang bisa menandingi atau mengimbangi pahala sedekahnya orang kaya. Akhirnya amalan yang diajarkan oleh Rasulullah didengar pula oleh orang kaya. Akhirnya orang kaya pun ikut apa? Berzikir. Akhirnya apa? Dalam kesimpulan hadis, dzalika fadlullah yu'tihi mayyasha. Itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Gitu nih. Jadi ketika ada orang yang masya Allah hartanya sangat bermanfaat, ya kita ribtoh, ya pengen banget bagaimana apa ikut mendapatkan pahala yang melimpah. Gitu nih. Wallahu ta'ala bissawab. Demikian yang bisa kita sampaikan. Dan pertanyaan boten? Iya. Oh nggih, petik di WA nggih. Ada pertanyaan bagus sekali. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya. Tadi dijelaskan di awal bahwa meninggalkan kegiatan mengajar untuk kepentingan bisnis itu merupakan sesuatu yang sangat disayangkan. Maka apakah ada hierarkinya dalam sebuah mata pencaharian? Artinya mengajar itu lebih mulia daripada menjadi pebisnis, atau sebaliknya, dan berlaku juga untuk jenis pekerjaan yang lain. Nih, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, beliau menjelaskan dalam kitab Syarah Bahjatul Qulubul Abrar wa Qurratul Uyun, ketika beliau menjelaskan profesi apa yang paling utama. Profesi yang paling utama adalah profesi yang memang cocok untuknya. Kita lihat profesi para nabi saja kan benten-benten. Ada yang tukang kayu, ada yang apa? Penggembala kambing, ya, ada yang berbagai macam profesi. Jadi ada yang profesi banyak, ada petani, ada nelayan, ada guru, ada yang kerja di perusahaan, ada yang wirausaha. Ya. Semua itu baik. Ya, semua itu baik. Ya. Dan mana yang terbaik, yang mana yang munasib, mana yang memang sesuai dengan dia, ya, mana yang cocok untuknya.
Namun dari profesi seorang guru, ya, seorang pengajar, seorang dai itu ada nilai plus. Karena itu adalah wadhifatul anbiya wa rasul, tugas para nabi dan rasul. Itu ada sisi apa? Sisi jariahnya. Ini kan termasuk amal jariah apa? Ilmun yuntafa'u bi. Nah, adalah ilmu yang apa? Ilmu yang bermanfaat yang diajarkan. Sehingga ketika kita ngajar seorang guru yang juga nyambi berbisnis dan bisnisnya sukses, ya diusahakan tetap apa? Berdakwah, tetap mengajar, ya meskipun jamnya juga mungkin dikurangi, ya intinya kita berusaha dalam masalah amal jariah itu ya jangan ditinggalkan gitu. Karena yang namanya dunia itu singkat, umur kita singkat, dan untuk mengumpulkan bekal itu sangat terbatas waktunya. Maka orang yang cerdas itu apa? Fokus dan maksimal dalam apa? Dalam pahala jariah. Ya pahala yang terus apa? Mengalir. Gitu nih. Jadi secara asal napa? Profesi yang mulia itu adalah ya semua profesi yang itu memang cocok untuk dirinya. Ya, cocok untuk dirinya. Namun apa? Namun juga diperhatikan mana pahalanya yang lebih besar. Termasuk mondok kan gitu nih. Ini hampir sama dengan kasus mondok. Mondok itu apakah semua jadi ustadz? Jadi ustadzah? Kan ada yang masuk, mungkin ada yang masuk ke instansi jadi mungkin ngambil pertanian, ngambil apa perikanan, ada yang ngambil kedokteran, ada yang kesehatan kan gitu nih. Ya. Itu sah-sah saja dan boleh-boleh saja, tapi sisi apa menjadi seorang yang menebarkan ilmu yang bermanfaat itu apa? Punya nilai plus. Punya apa? Nilai plus tersendiri daripada profesi yang lain. Kan. Sehingga nilai plus ini jangan sampai ya, karena banyak, bener banyak ini. Ya, sebagian itu ada yang memang ustadz lulusan Timur Tengah, itu yang ketika pulang itu lebih sibuk apa? Bisnisnya daripada sibuk berdakwah, daripada sibuk mengajar. Enten betul? Ada gitu nih. Jadi ini jangan sampai apa? Lupa dengan wadhifah atau tugas yang utama, tugas yang mulia ini. Adakah batasan maksimal dalam mengambil margin keuntungan ketika jualan? Batas maksimal nggak ada batasannya. Secara asal boleh, monggo silahkan mengambil keuntungan apa? Sebanyak-banyaknya. Bahkan mengambil keuntungan 2 kali lipat, boleh nggak? Boleh. 3 kali lipat? Boleh, nggak masalah. Jadi nggak ada batas apa? Maksimalnya. Cuma diperhatikan tadi apa efeknya, apa dampaknya, apa resikonya. Kalau nanti aja tuku kono, apa kelarangan akhirnya seakhirnya di sana udah image-nya apa larang, bisa serasa rono gitu nih. Ya, jadi boleh saja ngambil keuntungan berapapun, tapi tetap dipertimbangkan maslahat dan mafsadatnya. Ngerti nggih? Wallahu taala alam. Gitu mungkin. Karena sudah adzan kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat dan ada kurang lebihnya mohon maaf. Wa nas'alullah ta'ala al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Fa akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.